سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Halaman 20 leh 22 leh bak strip yang ke leh dari atas keselamatan dari api neraka. Nyo gejekot gesinggung bacut tentang fadilah takwa, fadilah taat. Tanya guyu taat kepada Allah Ta'ala, ada fadilah-fadilahnya, yaitu keselamatan dari api neraka. Ini fadilah yang selanjutnya. Firman Allah Ta'ala, Allah nebegah di dalam Al-Quran, summa nunjil ladhina nunajjil ladhina taqaw. Surat surat Maryam ayat 72. Artinya kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, fadilah takwa. Kami, kata Allah, akan kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Ini fadilah. Oleh selanjutnya, fadilah takwa mendapatkan jalan keluar dari berbagai kesulitan. Mendapatkan jalan keluar dari berbagai kesulitan. Kesulitan le bentuk aja. Kesulitan dalam hal keluarga, kesulitan dalam masalah pekerjaan, kesulitan yang timbul dari masalah tanya dengan tetangga, lelah kesulitan-kesulitan dalam hidup katanya. Nyo Allah Ta'ala akan nebi solusi, jalan keluar apabila manusia itu bertakwa kepada Allah, apabila manusia itu patuh kepada Allah. Olehnya mendapatkan rezeki dari arah yang tiada diduga, mendapatkan rezeki dari arah yang tiada diduga. Jaminan rezeki pun akan dibukakan oleh Allah Ta'ala dengan cara yang tidak dapat disangka-sangka. Rezeki kegedannya kah ada ada guna atur oleh Allah Ta'ala. Sebab rezekinya ni ji menyekan tanya truk kena ni ji rezeki truk bak tanya. Sebabnya cara bak Allah. Bak ro ke Allah. Kendu muranya urung saleh. Hana gesempatkan tubuh untuk mencari rezeki, namun rezeki kadang-kadang le baganya mesahor daripada bak urung sibuk manusia ilit dunia demi ilit rezeki hana merupa. Tapi yang hana lit yang kesajian gok nyana nyo kegeken fadilah takwa itu mendapatkan rezeki dari arah yang tidak diduga, mendapatkan kemudahan dalam segala urusan, serta mendapatkan pahala yang besar dalam segala persoalan yang dia alami, yang dia telusuri dalam kehidupan. Nyo adalah akan selalu ada jalan kemudahan dan juga mendapatkan pahala yang besar segala perkara yang dia kerjakan, karena berdasarkan takwa ibuna, maka akan Allah Ta'ala mudahkan, Allah Ta'ala jadikan itu semua menjadi kebaikan-kebaikannya. Bagi menyorong takwa kepada Allah Ta'ala, nya urusan dunia jid gepubut, nya menjadi amal akhirat katanya. Karena bagus niat. Lagi Allah nepegah dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan menjadikan baginya jalan keluar. Si barang kata matai taat ke Allah Ta'ala, maka Allah akan membuka jalan keluar keji. Yang kejut, apabila memasalah dalam hidup, coba koreksi diri kita. Ada apa? Bagaimana hubungan kita selama ini dengan Allah? Baiklah tanya tak anggap salah yang lain. Baiklah tak anggap hanapah hurung lain. Kadang tanya kurung pah lawitnya dengan Allah Ta'ala. Coba perbaiki hubungan tanya bila. Hubungan tanya dengan Allah. Sebab jisit kemenan teguran Allah. Apabila ada yang salah dalam kehidupan katanya, apabila na persoalan dalam kehidupan katanya, maka tentu saja itu adalah ada yang salah antara katanya dengan Allah. Maka perbaikilah. Maka ikutilah cara-cara yang baik, yang akan dipegah oleh Allah dan Rasul yang kemenang, supaya jalan keluar dalam hidup, dan memberi rezeki kepadanya dari arah yang tidak diduga. Juga Allah Ta'ala
akan nunjuk rezeki ke urunyan dengan cara yang tidak dapat disangka-sangka, tidak ada dugaan-dugaan sebelumnya. Ya, hana payah melalui sebab pi. Hai ladum nasib melalui sebab. Tapi kadang-kadang tanpa melalui sebab rezeki mudah untuk datang kepadanya. Ya, hanya fadilah takwa. Gejit hanya menyertaan kepada Allah Taala, manfaat yang tak nikmatikan untuk akhirat mentang di dunia kan dipermudah oleh Allah. Di dunia kan pelempang persoalan kita oleh Allah. Fitnah ju jalan keluar ke deroi. Allah Taala pegat. Ya, mudah dimudahkan oleh Allah. Dan juga firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Juga dalam surat At-Talaq ayat 4. Artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya kemudahan dari segala urusan. Allah akan mempermudah dari setiap perkara yang kita hadapi, karena lain manusia, lain perkaranya, lain urusannya. Banyak sekali urusan kita dalam hidup, jadi tat urusannya. Jadi Allah Ta'ala mudahkan, Allah Ta'ala lempangkan sehingga mudah buat hadapi urusan-urusan tersebut. Juga firman Allah di dalam ayat yang lain, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atih wa yu'azzim lahu ajra. Ini juga surat At-Talaq ayat 5. Artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapuskan daripadanya kesalahan-kesalahan dan membesarkan baginya pahala ganjarannya. Ibarat kata orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menghapuskan daripada orang tersebut kesalahan-kesalahan, yaitu dosa-dosa, dan juga Allah Ta'ala akan memperaih pahala kita. Artinya lebih ganjaran. Ya, ini janji drone Allah Ta'ala. Ya, dia tak janji Allah dalam Al-Quran tentang orang yang bertakwa. Memang diistimewakan oleh Allah Ta'ala orang yang bertakwa. Oleh yang selanjutnya, fadilah takwa alam, yaitu dijanjikan dengan syurga. Syurga nyan ara kan be ngen wo, tapi ngen ara syurga. Firman Allah Ta'ala, innal muttaqina fi jannati wa nahar. Surat Al-Qamar ayat 50. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam syurga-syurga yang sungai-sungai dan sungai-sungai, wa nahar, dan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya tentu. Jadi orang-orang bertakwa itu adalah tempatnya di dalam surga-surga Allah, yang di bawahnya itu ada sungai-sungai yang mengalir. Ya, nyambannya fadilah takwa yang selanjutnya. Olehnya fadilah takwa yang selanjutnya mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala muliakan dia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi Allah kagak muliakan seorang hamba, maka tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menjatuhkan hamba tersebut, karena Allah pemulia. Allah tinggikan derajat. Panina urang yang runtuhkan derajat, karena Allah yang tinggikan, Allah yang muliakan, Allah yang lebihkan. Nyamban nyo pangkat di dunia kalebeh belum di akhirat tinggal. Nyen derajat urung-urung yang bertakwa. Firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat, surat Al-Hujurat ayat 11. Lengkap nyatanya dalam Al-Quran dapat kalian. Artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa. So, yang paling takwa kepada Allah Ta'ala itulah yang paling mulia di antara kalian manusia. Yang kejut, banyak kelebihan orang bertakwa ini, yaitu Allah Ta'ala muliakan. Maka wajarlah manusia ataupun makhluk juga memuliakannya. Kalian bersedekah, berinfak, menghadam orang yang takwa lebih afdal daripada bukan orang yang takwa. Semakin taat derajat manusia, hanya semakin good apabila kita menghadam dia. Maka Allah menjadikan kemuliaan di sisinya itu pada ketakwaan.
maka Allah nepegat kemuliaan adalah segi ketakwaan seorang hamba. Waktu hambanya katakwa, hinan ke Allah Ta'ala berikan kemuliaan, bukan dengan sebab keturunan. Kan dengan sebab keturunan kepegali Allah Ta'ala mulia serara orang. Keturunan memang kadang-kadang ijikan keturunan mulia, kan keturunan terpandang, kan keturunan hebat pak manusia. Tapi jika takwa kepada Allah Ta'ala, anak-anak ji, keturunan-keturunan ji, nyan Allah juga akan dimuliakan oleh Allah. Atau lagi ji ke ulama, karena mesti dari keturunan ulama, ya kan? Dari keturunan ulama kadang-kadang nak kok jadi ahna ji ke ulama tu. Gaknya kan keturunan ulama ji zid boleh jadi ji ke ulama. Begitu juga dimuliakan oleh Allah. Ya, nyambang. Jadi kan keturunan, walaupun bak katanya orangnya keturunan hinan kadang-kadang letak kemuliaan, tapi bak Allah kan takwa. Dan bukan pula dengan harta. Ya, mulia itu juga bukan dengan banyak harta, tapi dengan banyak ilmu dan banyak kesalehannya, ketaatannya. Ya, bukan pula dengan harta dan sesuatu yang lainnya. Kan juga dengan harta, kan juga dengan keturunan, kan juga dengan yang lainnya. Putra yang lainnya banyak, besar pengaruhnya, besar jabatannya, ya kan? Ya bang. Jadi kan seginya ke manusia ini gak anggap mulia, tapi segi takwa. Sebarang kata mantang takwa, ada piramid yang hina dina, tetap dia itu mulia dalam pandangan Allah Ta'ala. Karena lagi yang kedua, sesungguhnya yang mulia daripada kamu itulah yang paling bertakwa di antara kamu. Dan berapa banyak Allah dan Rasulnya telah menjanjikan atas takwa itu berupa kebaikan-kebaikan. Jadi tak tahan kepegah Allah dan Rasul nejanjikan, Rasulullah nejanjikan, Allah nejanjikan berupa kebaikan-kebaikan, ya, dan kebahagiaan-kebahagiaan dan derajat yang semuanya itu sangat panjang, ya, untuk disebutkan, sangat panjang untuk disebutkan, banyak. Artinya kena pegah Allah letak berjanji kepada orang yang bertakwa akan diberikan kebaikan, kebahagiaan, derajat yang tinggi, ya. Dalam hadis-hadis Rasulullah juga demikian, banyak janji-janji yang dinyatakan oleh Rasulullah tentang kelebihan yang menunjuk kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Ya. Alangkah bagusnya umpama yang dikatakan, artinya betapa bagusnya dalam suatu gubahan syair kibangkeun, mayyattaqillaha fadzakal ladzi siqa ilaihil matjaru ilaihil matjarur rabi'. Artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, mayyattaqillaha, maka itulah orang yang diarahkan kepadanya karunia perniagaan, kan kafa, ya, fa, diarahkan kepadanya perniagaan yang menguntungkan, ya benar. Ya, jadi mana kena pegang onyo hai mutajir pak pak ke bawah matjar rabi'. Jadi sebarang kata mantang bertakwa kepada Allah, nyen pegang, yaitu maka itulah orang yang diarahkan kepada perniagaan yang menguntungkan. Yang ke urung mekat yang jai laba, yang ke urung takwa. Urung takwa kan tengah gemekat, tengah gecok laba, gesukut laba, cukup jai laba, nya kenyo. Laba di akhirat tengah. Yang kenya perniagaan yang menguntungkan itulah takwa. Itu kan gecur cari bekal kan. Udip dunia benar bekal, udip di akhirat benar bekal. Cuman fa inna khaira zadit taqwa, maka sebagus-bagus bekal itulah takwa. Makanya takwa itu merupakan perniagaan yang menguntungkan, dagangan yang sangat menguntungkan, itulah takwa, yang mana barang-barang itu akan kita bawa ke akhirat. Juga dikatakan juga nasi gepegah, man arafallah falam tughnihi ma'rifatullahi fadzaka syaqi ma dharra ta'ati ma nalahu fi ta'atillahi wa ma zalaqi ma yasna'ul abdu bi izzil ghina
wal izzu kullal izzi lil muttaqi. Artinya kibang gebegah dalam suatu bentuk syair, bentuk kasidah. Artinya barang siapa yang makrifah kepada Allah, nyan man arafallah, ti barang kata mantang makrifah kepada Allah, beriman kepada Allah, Allah nyan dituri ji. Lalu makrifahnya itu tidak menunjukkan dia. Lalu makrifahnya itu tidak mencukupkan dia, yang mana? Lalu makrifahnya itu tidak mencukupkan dia. Iman katanya, artinya si barang kasau mantang beriman kepada Allah, keimanan ni ngan imannya hansip ji dengan Allah, ya kan dengan iman hansip ji, hansip dengan iman, sehingga ngan imannya hanahi urung iman, awat elit dunia hanahi urung iman, ya kan? Awat ji bergaul hanahi urung beriman, lam kesehariannya itu pursih lagi hana iman, maka itulah orang yang celaka. Yang kejit menyelamin Hajul Abidin menurut Imam Ghazali, sebarang kasau mantang ada iman, namun iman itu tidak mampu mengarahkan dia untuk takwa, iman itu tidak mampu membuat dia untuk baik, maka dia telah berada di jalan celaka. Dia huru-huru iman, tapi iman itu tidak mampu mengarahkan dia untuk menjadi baik. Iman itu tidak memberi semangat, tidak mampu memberi semangat dia untuk menjadi orang yang lebih taat kepada Allah Ta'ala. Yang berarti dia telah memilih jalan salah, jalan rusak, jalan celaka, ke jalan saadah, ke jalan bahagia yang dia tempuh. Iman nah, tapi imannya hanya membuat dia taat kepada Allah Ta'ala. Sekedar iman dah. Ketakun sagai urung beriman, ketakun sagai urung Islam, tapi but tutup macam-macam dung perilaku dalam kehidupan hanya mencerminkan sira orang yang beriman, maka dia itu diambang kehancuran, bukan di dalam jalan kebahagiaan. Nyokeh maka gebegah barang kata mantang makrifah kepada Allah, Allah ituri imu Tuhan dengan Allah, imu Nabi dengan Nabi Muhammad, imu agama dengan agama Islam, dengan syariat, tapi jih kedroi agama kedroi. Nyen kibang gebegah makrifah itu tidak menunjukkan dia apabila hai petunjuk uji, maka itulah orang yang celaka, tidak memberi mudarat, tidak memberi mudarat kepada orang yang taat itu umpama yang dia dapatkan berupa kesusahan ataupun kesulitan di dalam taat, juga apa yang dia temui. Jadi selanjutnya lembekun haik di pemudarat orang yang bertakwa, orang yang taat itu apa saja yang dia dapatkan. Artinya apa? Pemantang yang tertimpa urung-urung yang taat, maka nyan hanaji kemudarat baginya, berupa kesusahan, berupa kesulitan adakala kesulitan dalam urusan dunia, adakala kesulitan dalam urusan taat itu sendiri. Kesulitan di dalam taat dan juga apa yang dia temui. Jadi menyaurung yang hana takwa mudah, ya kan, untuk terseret, terbawa kepada kerusakan akibat daripada hana takwanya. Tapi menyaurung takwa kepada Allah Ta'ala, yaitu kesusahan ataupun kesulitan dalam hidupnya, ini tidak memberi mudarat terhadapnya, hana masalah, hana memberi mudarat. Tapi menyohana taat takwa kepada Allah, maka mudah untuk dibi mudarat li kesulitan tersebut. Yang kejut dengan hanagat dengan gasin tu hanagat tu dengan serba kekurangan dalam hidup tu rusak dalam hal agama, pakan karena iman bunuh yang tidak membuat katanya menjadi takwa kepada Allah. Tapi apabila kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, nyo kesusahan kesulitan hana masalah dalam hidup katanya. Karena itu adalah sebagai cobaan saja dalam hidup katanya, hana masalah sapu. Ya, nyamban ke bagah. Apa yang dapat diperbuat oleh hamba dengan kemuliaan kekayaan, sedangkan kemuliaan itu sepenuhnya, betul, kemuliaan itu sepenuhnya bagi orang yang bertakwa. Kemuliaan itu sepenuhnya bagi orang yang bertakwa. Kena pegah mana yang kena pegah? Kekayaan
harta apa saja yang kita dapatkan yang bukan takwa, tapi tidak dapat berbuat banyak, tidak mampu membuat getanya untuk kegeta apa yang dapat diperbuat oleh hamba yang dengan kemuliaan kekayaannya, apa yang dapat dia capai dengan hartanya, apa yang dapat dia raih dengan sebab kemuliaan kekayaannya. Hana yang dia pegang, hana sapu pita rempek dengan sebab hartanya. Sedangkan kemuliaan itu sepenuhnya bagi orang yang bertakwa. Yang sesungguhnya kemuliaan itu, itulah kemuliaan yang diraih oleh orang yang bertakwa. Nyakanya yang sebenarnya kemuliaan. Itanya mulia yang kebakla harta orangnya. Putakan risih tegede watai hana sapuna sabak igop dumpuna nya kenarat. Padahal kan kenarat ba Allah Taala. Ditna je hartanya hana empat pian. Hana faedah pian menyentuh akhirat, hana tak pergunakan, hana tak jadikan itu sebagai sebab untuk mendapatkan pahala dari Allah. Nyambang. Jadi inti segala-galanya itulah takwa. Takwa adalah masdar dari kata. Arti masdar ini tempat gecok, tempat terjadi lafai. Pengambilan kata kalimat takwa gecok daripada kata waqa. Waqahu. Apabila dia mencegahkan sirara urang ijaga droi, icegah droi, ipelihara droi, waqa wiqayah, iaitu pelihara. Ipelihara droi, orang yang memelihara dirinya itu dikatakan dengan orang yang bertakwa. Dia kecok daripada lafai waqa apabila dia mencegahnya. Maka orang yang takwa itu adalah orang yang mencegah nafsunya dari segala syahwat keinginannya. Orang yang takwa itu orang yang getun nafsu daripada segala keinginan-keinginan yang menjadi perusak. Nyoknya gekeun dengan takwa. Makanya gekeun takwa. Takwa itu kan mencegah. Mencegah dari apa? Mencegah daripada nafsu yang membawa kerusakan terhadap dirinya. Dan perkataan yang kabeh. Nyo kagak kembali lam bab pembahasan dalam syair dia likut. Karena gekeun perkataan midaru kulli sa'adah. Apa maksudnya ini? Takwa itu adalah midaru kulli sa'adah, madaru kulli sa'adah. Artinya ataupun maksudnya dasar dan asas bagi setiap kebahagiaan. Dasar dan asas bagi setiap kebahagiaan. Maknanya apa? Takwa itu adalah dasar setiap kebahagiaan. Ya, menanti je. Takwanya adalah pondasi, dasar, jalan utama menuju kepada kebahagiaan. Jadi jalan utama mencapai kebahagiaan itu, itulah tidak ada lain kecuali dengan bertakwa. Makanya madaru kulli sa'adah, dasar ataupun asas bagi setiap kebahagiaan. Setiap kebahagiaan itu pondasinya, dasarnya itulah takwa. Jadi bahagia itu terbina di atas takwa. Bahkan karenanya tidak akan menjadi rubuh apa yang dibina atasnya oleh berselisih, bersilih gantinya masa. Bersilih gantinya masa. Karenanya tidak akan menjadi roboh, roboh. Tidak akan menjadi roboh apa yang dibina atasnya oleh bersilih gantinya masa. Jimnya urung bertakwa, walaupun masa berganti masa, hari berganti hari, putakan waktu menggantonya masuk dalam masa yang modern, ikutnya tetap akan jatuh, akan berubah, tetap lagi tapi gimana urung bertakwa? Han akan lapuk, akan layu, akan awutnya dengan sebab berganti masa dengan takwanya ini. Ya, ini tetap seiring. Kan berarti menyebarkan takwa ke. Tapi wate zamannya ka maju, hana lakuli takwa, hana mana ini. Tetap ji takwanya lagi biasa aja, mengikuti alirnya zaman, alurnya perjalanannya zaman. Lagi ilmu pengetahuan tu. Kalau kayaknya ini
petangga ilmu pengetahuan agamanya wata kecanggih dunia sehingga seolah-olah hana faedah le kan, tetap ini dapat mengimbangi kemajuan zaman. Ya, nyo ke gebega. Jadi karena memang buno gebega takwa itu pondasi ataupun dasar daripada setiap kebahagiaan, maka takwa itu tidak akan pernah layu, han awut, han lapuk, han kolot tak kena ju dengan sebab berganti masa. Nyo takwa. Ya, dengan sebab berganti masa, berlalu zaman, maka takwa itu tidak pernah layu, tidak pernah lapuk, tidak pernah tidak laku. Dan kebahagiaan ataupun saadah yang merupakan lawannya kecelaan ataupun syakawah, itu adalah taufik daripada Allah bagi hamba dan hidayah dan pertolongannya. Saadah, apa itu saadah? Suatu kebahagiaan yang merupakan lawan daripada syakawah. Saadah lawannya syakawah, bahagia, ya kan? Mana saadah? Syakawah, sengsara, celah. Nyan saadah tersebut merupakan taufik yang datang dari Allah Ta'ala kepada seorang hamba, dan juga saadah itu merupakan hidayah dan pertolongan daripada Allah. Ya, tirada urang akan bahagia itu merupakan taufik yang datang daripada Allah Ta'ala. Yang ke ujung daripada takwa saadah, teman saadahnya yang ke ini datangnya daripada Allah Ta'ala, ya, karena taat kan, karena taufik. Ini kan datang daripada Allah Ta'ala. Pandai najib kan datang daripada Allah Ta'ala, teman. Ya, taufik Allah. Kata baca tu perkataan ahwa'a. Kibang gekun ni deh. Ahwa'a adalah kata jamak daripada hawa. Kata jamak daripada hawa. Nyolah matan dilikut kaji baca deh. Nyo ahwan gekun. Ahwa'a berarti taqwal ilahi madaru kulli sa'adah. Watiba'u ahwa ra'su syarri habaila. Ikut. Jadi perkataan ahwa adalah kata jamak daripada hawa. Hawa ini yang menurut syarak adalah kecenderungan nafsu kepada sesuatu yang menyalahi syarak. Kecenderungan nafsu kepada sesuatu yang menyalahi syarak. Nyo gerak hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu itu adalah kepala kejahatan. Kemudian juga hilikat. Sedangkan takwa itu adalah pondasi kebahagiaan. Jadi yang hendak pegang maksud daripada ahwa'a ataupun daripada hawa nafsu. Hawa nafsu yang menurut syarak adalah kecenderungan nafsu kepada sesuatu yang menyalahi syarak. Wadageun ini syahwat kekena ataupun hawa, keinginan hawa nafsu. Itulah suatu kecenderungan dalam jiwa katanya, yang kecenderungan nafsu, yang kecenderungan tersebut menyalahi agama, yang gekeun dengan ahwa'a ataupun hawa nafsu. Dan perkataan habail nyo jamak daripada hibalah, maknanya secara asal adalah tali untuk berburu. Nya makna dasar. Hablun kan tali, makna ji tali. Habail tali, makna dasar tali untuk berburu. Dan yang dimaksud di sini adalah waswas syaitan. Orang yang mengikuti hawa nafsu, ya kan? Orang yang mengikuti hawa nafsu itu, mengikuti hawa nafsu, mana enggak? Itu adalah raksu, modal, pokok pondasi daripada tiap-tiap kejahatan yang diburu oleh nafsu, oleh syaitan. Jadi makna habailnya talo je wahino. Maksudnya iaitu waswas syaitan. Rupanya saat nafsu katanya rusak rela, hai karena rela oleh keinginan oleh syahwat, maka di situ juga ada kesempatan untuk syaitan. Kesempatan syaitan. Dan tipu dayanya, nyo makna daripada habail lamatan di delikat. Jika maknanya adalah bahwasanya mengikutinya seorang akan hawa nafsunya itu adalah pangkal segala kejahatan dan keburukan serta kebinasaan. Ya, nyaban. Jadi mengikuti hawa nafsu itu adalah pangkal, urang
pondasi daripada segala kejahatan dan kerugian serta kebinasaan. Nyo akibat menuruti hawa nafsu. Karena Nabi SAW, Nabi pegah dalam satu hadis, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan atas umatku, yang paling lung khawatirkan, lung takutkan kepada umat lun, gubah Nabi, adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Saat panjang angan-angan, agama hanagala ili urang li manusia. Begitulah saat juga mengikuti hawa nafsu, nyo akan mudah ditinggalkan agama. Maka adapun mengikuti hawa nafsu, maka dia akan memalingkan dari kebenaran. Orang yang berturut kiban yaithah li nafsu ge, nyan urang akan jauh daripada kebenaran. Sedangkan panjang angan-angan, maka dia akan melupakan seorang dari akhirat. Panjang angan-angan seolah awate sakit, awate sehat, han sakit-sakit li, awate makmu han akan kurung-kurung li, awate senang han akan susah-susah li, wate udep sang han mati-mati li. Nyugukeun panjang angan-angan nyan membuat seseorang lupa kepada akhirat. Hadis riwayat Baihaqi di dalam Sya'abul Iman, itu nama kitab. Dan sebagaimana syahwat itu berbaur dan bercampur dengan daging dan darah manusia, lagi nafsu, lagi syahwat ini berbaur bercampur dengan darah dan daging manusia, maka kekuasaan syaitan pun juga mengalir di dalam daging dan darah manusia. Nafsu ji dikuasai daging dan darah kitanya, kenara ijak. Sedangkan syaitan juga demikian, iji lewat jalan darah dan daging kitanya, dan meliputi hatinya dari segala penjuru, dari segala arah. Iji didabrak hati kitanya, diserang hati kitanya, dari segala arah. Makanya kitanya talu tu ilmu tu dit, ya kan? Sifat-sifat yang baik juga hana lah mati kitanya. Maka ngan nafsu kasih rela tu bergabung dengan syaitan lah, nyampi rusak laju-laju. Dari segala penjuru dia akan diserang katanya, akan ditaklukkan hati katanya, dan meliputi hatinya, ya, dibalut hati katanya dengan bisikan-bisikannya dari segala penjuru gunung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan itu mengalir dari anak Adam melalui aliran darah. Sesungguhnya syaitan itu mengalir dari anak Adam melalui aliran darah. Nyanban Nabi pegah. Yang kejut itanya han akan get menyokan pun nilai dengan ilmu. Olehnya benar sabar di dalam beramal dengan ilmunya baru get. Nyahana item get. Karena apa kan? Tanyo dari segala penjuru memang diserang oleh syaitan. Hati tanyo, perasaan tanyo, hati tanyo selalu diburu, selalu diserang, selalu ditaklukkan oleh nafsu dan oleh syaitan. Makanya bagah rusak. Nyo kajut hikayah enan tanda aja. Nyo mandu-mandu milih manteng geuraikan masalah takwa ipat dalam matan BO. Mau tak gurah ipat kapanyang. Nyo uraian mandumnya, uraian matan yang gurah likut. Sebab gepegah le matan nya ge syareh le. Tegi syareh panjang-panjang memang ge syareh. Putrana perletanya. Jadi inti ji dari pembahasan getanyo, jalan kelepasan getanyo ya kahana lain kecuali dengan takwa. Kan nyan ji bekal getanyo, dan tujuan pokok udip getanyo pun nyan, ya kan? Gepudip li Allah Taala getanyo ke dalam dunia kepukan untuk menghambakan diri. Bentuk penghambaan itulah hasilnya takwa je takwa ini. Nyan sagai ji, nyu perbekalan tanyo untuk tahu ba Allah. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad